Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ibadallah, ikhwati fillah, rahimani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali malam ini Allah melimpahkan taufik pada kita untuk melanjutkan pembahasan dari kitab Ashrun Mujibatun lin Najati, 10 sebab keselamatan. Sekarang masuk ke sebab yang ketiga. Qala Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah, al-mujibu tsalits khasyatullahi azza wa jalla wa taqwahu. Takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Jadi takut dan takwa itu identik ya. Nanti pembahasan yang subuh itu setelah tafakur insyaallah takwa. Bimbang tadinya mau takwa atau khauf, takut atau takwa sama. Ada takwa dulu. Di sini dibahas juga takut dan takwa. Takut kepada Allah, tapi ini khasyah ini beda dengan khauf. Apa bedanya khauf dengan khasyah? Sama-sama takut kalau bahasa Indonesia, tapi pengertiannya beda ya. Artinya secara istilah, secara madah materi katanya pun berbeda. Khauf itu sekedar takut, tapi kalau khasyah itu takut yang dilandasi oleh ilmu. Takut yang dilandasi oleh ilmu. Jadi lebih dalam takutnya, lebih maksimal, lebih kuat. Ada satu lagi takut yaitu rohbah, pakai ha, rohbah. Kalau pakai ghain, rohbah itu harapan. Kalau rohbah pakai ha, itu takut yang disertai dengan harap, dengan lari atau amalan, disertai dengan amalan. Kalau takut dari ular lari gitu, takut dari macan lari, takut dari Allah pun lari, tapi larinya beda. Kalau dari ular lari menjauh, kalau takut dari Allah larinya mendekat. Makanya dalam Quran Allah bilang fafirru ilallah, larilah menuju Allah. Udah pernah nggak lari-lari menuju Allah? Nah, latihan ya, dari jalan kaki dulu, nanti jalan cepat, lama-lama lari menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada latihannya. Itu larinya dengan hati bukan dengan kaki tapi. Jadi hati kita ini sedang mengembara menuju Allah, berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita fokus membahas tentang khasyatullah wa taqwahu. Khasyah kepada Allah dan takwa kepadanya. Qala ta'ala wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah, khasyah kepada Allah, wa yattaqhi dan bertakwa kepadanya, faulaika humul faizun, maka mereka itulah orang-orang yang menang. Disebutkan dalam satu ayat ya, An-Nur 52, khasyah dengan takwa. Fadzakarallahu azza wa jalla fi hadhil ayah. Allah menyebutkan dalam ayat ini umuran la yahsulu al-fawzu wala najatu walal falahu illa biha. Perkara-perkara yang tidak akan dihasilkan kemenangan, keselamatan dan kesuksesan kecuali dengannya. Wahia yaitu ta'atullahi azza wa jalla wa ta'atu rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa tiba'u sunnatihi dan mengikuti sunnah beliau. Wa qad taqaddama, dan dua hal ini sudah berlalu. Sebab yang pertama apa dulu? Tauhid, dan tauhid itu tunduk patuh menuju Allah. Kemudian yang kedua ittiba,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah dibahas, sudah berlalu. Kemudian wal amrani al akhirani, kemudian dua perkara lagi yang terakhir, huma yaitu khasyatullahi wa taqwahu. Khasyah kepada Allah dan takwa kepadanya. Fama khasyatullahi azza wa jalla, adapun khasyah kepada Allah azza wa jalla, fa innaha tu'tabaru asasan 'aziman, maka dia dinilai sebagai pondasi yang sangat agung, lin najati, untuk keselamatan, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Faqad wasafallahu subhanahu wa ta'ala ahlan najati wal imani bi annahum, Allah sungguh telah mensifati orang yang selamat dan ahli iman bahwasanya mereka itu adalah min khasyati rabbihim musyfikun, karena khasyahnya kepada Rabb mereka, mereka ketakutan. Mereka ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surat Al-Mu'minun 57 ya, tentang sifat orang-orang yang beriman. Orang beriman itu takut kepada Allah. Makanya yang belum takut kepada Allah jangan-jangan belum beriman. Orang-orang yang masih berani bermaksiat dengan alasan gak ketahuan orang, berarti dia gak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tidak beriman, atau tidak beriman dengan iman yang sempurna. Mungkin ada iman tapi kecil, tapi sangat rawan untuk kemudian kehilangan iman. Hati-hati, jangan meremehkan dosa-dosa, karena apa? Dosa itu menunjukkan kelemahan iman atau ketiadaan iman. Dan Allah juga mensifati mereka dengan firman-Nya dalam Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang apabila disebutkan Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka, gemetar, takut. Disebut Allah saja langsung takut. Ini tentu saja orang yang imannya sempurna. Orang yang beriman asal-asalan, asal beriman, belum sampai ke tingkatan disebut nama Allah kemudian gemetar, belum. Maka inilah motivasi bagi kita. Kalau kita disebut nama Allah belum gemetar, masih jauh dari kata sempurna. Harus kita upayakan, kita tingkatkan, kita tambahi lagi iman kita, seperti yang sudah kita pelajari di kitabnya Syekh As-Sa'di waktu lalu ya, yaitu apa? Penjelasan tentang pohon iman. Di sana disebutkan sebab-sebab untuk menguatkan iman. Wadzalika anna khasyatallahi, dan itu bahwasanya takut atau khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, tabaraka wa taala, tasukul insan ila tarkil qabaihi, menggiring manusia kepada atau mengendalikan manusia, menyetir manusia kepada meninggalkan keburukan-keburukan. Wa fi'li ta'ati, dan melakukan ketaatan-ketaatan. Itu yang terjadi kalau orang punya khasyah. Berarti kalau perbuatannya buruk, ketaatannya sedikit, itu berarti khasyahnya kecil atau belum khasyah, masih khauf biasa. Mungkin ada khauf tapi kecil.
Khosyah itu di atasnya khauf ya. Khauf pun masih kecil khaufnya. Kemudian wal iqbali alal ibadati, menghadap kepada ibadah. Jadi wajahnya, wajjahtu wajhiya lillah lilladzi fataras samawati wal ard. Aku wajahkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi. Ibadah itu dikatakan oleh lisannya, mudah-mudahan sampai ke hati, betul-betul menghadapkan wajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menghadapkan wajah hakikatnya menghadapkan hati. Hati kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah. Dan orang yang sudah menghadapkan hatinya kepada Allah dengan ibadah, itu membelakangi dunia, membelakangi makhluk semuanya. Semua dilemparkan ke belakang punggungnya, hanya Allah yang dihadapinya. Menghadap Allah Ta'ala, itulah hati yang sudah memiliki khosyah. Memiliki khosyah. Tapi itu langka. Manusia yang sampai ke tingkat khosyah itu langka. Sebagaimana ulama itu sangat langka di akhir zaman seperti sekarang. Dari zaman ke zaman ulama itu langka. Terutama zaman sekarang paling langka. Memang nanti lebih langka lagi. Tapi sekarang ini yang paling langka. Rekor itu sekarang. Dibanding sebelum-sebelumnya, rekornya sekarang. Ini zaman paling langka ulama. Nanti terpecahkan lagi rekor. Makin kesana makin langka lagi. Ini zaman langka ulama. Kalau ulama langka, khosyah langka juga. Karena syarat khosyah itu ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihi al ulama. Yang takut kepada Allah, yang khosyah kepada Allah di antara hamba-hambanya. Innama itu hasr, hanyalah para ulama. Jadi yang bukan ulama nggak bisa khosyah. Dan ulama itu bukan yang ilmunya banyak doang, bukan. Ulama pun bukan ulama kalau dia nggak punya khosyah. Jadi yang punya khosyah itu ulama sejati di sisi Allah, bukan ulama menurut manusia. Berarti di antara ulama menurut manusia bisa jadi bukan ulama menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin langka lagi. Betapa langkanya orang memiliki khosyah. Maka kalau antum bisa memiliki khosyah, antum menjadi makhluk langka, istimewa, super istimewa bahkan. Karena sangat langka. Dan itu sulit sekali. Tapi harus berusaha, jangan menyerah. Jangan belum apa-apa sudah putus asa, udahlah, bukan bagianku. Ya udah pulang aja kalau gitu. Enggak usah disimak kajiannya. Jadi kita ingin memotivasi diri kita semuanya. Ngaji itu memberikan motivasi, dorongan, membangkitkan iman, menggerakkan hati agar lebih baik gitu loh. Jangan sampai ngaji cuma nonton gitu. Jangan sampai ngaji malah mencari kesalahan. Jangan sampai ngaji malah hanya sekedar hiburan. Ini ngajinya orang-orang munafik ya. Naudzubillah min dzalik. Maka kita semuanya harus ada cita-cita. Dan cita-cita itu jangan rendah-rendah, harus tinggi. Ingin memiliki khosyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cita-cita tinggi itu. Itulah para wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang memiliki khosyah hanyalah para ulama. Itu dalam surat Fatir 28 nanti disebutkan. Wa khasyatullahi subhanahu wa ta'ala innama tatahaqqaqu bi ma'rifati asma'illahil husna wa sifatihil ula. Khasyah kepada Allah, innama lagi bermakna apa? Adatul hasr nih, pembatasan. Hanyalah. Jadi khasyah kepada Allah tuh hanyalah terrealisasikan dengan apa? Ma'rifatu asma'illahil husna. Mengenal nama-nama Allah yang terindah, wa sifatihil ula, dan sifat-sifat Allah yang tinggi.
Jadi harus belajar asma wa sifat, harus memahami asma wa sifat. Nah itulah ulama. Jadi harus jadi ulama memang untuk bisa khasyah. Kemudian tidak cuma itu, wa ta'ammul fi ayatillahi al-kauniyyati wa syar'iyyati. Memperhatikan, dan memperhatikan di sini maksudnya berpikir. Enggak cuma pakai mata terbelalak tapi enggak mikir, enggak. Memperhatikan tuh mikir. Memperhatikan dengan apa? Memperhatikan apa? Ayat-ayat Allah kauniyah. Ini alam semesta, ini ayat kauniyah. Jadi penelitian alam, mempelajari alam untuk apa? Untuk mengenal pencipta alam. Tidak hanya untuk mengenal alam, tapi tujuannya untuk mengenal pencipta alam. Kalau kita bisa takjub kepada alam, apalagi dengan penciptanya. Itu maksudnya, harus diarahkan ke sana. Kalau tidak, itu orang kafir. Orang kafir mengadakan penelitian terhadap alam ini banyak, semua diteliti. Laut diselami, angkasa ditembus. Itu orang-orang kafir. Tapi kalau enggak untuk iktibar, tidak untuk mengambil pelajaran, untuk memahami tentang penciptanya, percuma itu. Hanya menjadi petaka dunia dan akhirat. Jadi maksud dari mempelajari alam adalah apa? Untuk kita lebih mengenal pencipta alam. Kemudian juga ayat syariah, nah itu Quran dan hadis. Mempelajari Quran hadis itulah tugas para penuntut ilmu, kemudian menjadi ulama. Memang harus ulama untuk bisa khasyah, jalannya dengan mempelajari Quran dan sunnah. Fakullama kana al-'abdu a'dhama ma'rifatan billahi, tatkala hamba setiap kali lebih besar ma'rifatnya kepada Allah Azza wa Jalla, kana a'dhama khasyatan lahu, maka dia pasti lebih besar khasyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling kenal Allah di antara manusia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menyatakan dengan terus terang menjelaskan hakikat, bukan untuk pamer. Kata beliau apa? Ana a'rafukum billahi wa ana atqakum lahu. Aku adalah yang paling kenal Allah di antara kalian, maka aku yang paling bertakwa kepadanya. Itulah konsekuensi dari kenal, maka khasyah. Konsekuensi dari khasyah maka takwa. Jadi takwa itu kelanjutan dari khasyah, takut. Makanya Ali bin Abi Thalib mendefinisikan takwa apa? Ada 4 kriteria Ali menyebutkan takwa. Kriteria pertama yang paling penting adalah al-khaufu minal jalil, takut kepada al-jalil yang maha perkasa. Jadi orang enggak akan takwa kalau enggak ada takutnya sama Allah. Kalau cuma takut sama satpam, takut sama pengawasan CCTV, itu bukan takwa. Takwa itu tidak ada siapa-siapa pun dia takut, karena dia yakin diawasi oleh Allah Ta'ala. Itu takwa. Al-khawfu minal jalil, syarat mutlak untuk menjadi orang yang bertakwa. Kemudian sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, hanyalah para ulama di antara hamba Allah yang memiliki khasyah. Jadi untuk bisa khasyah harus ilmu gitu. Ilmu apa? Ilmu tentang Allah nomor 1. Ilmu kan macam-macam. Kalau sekedar ilmu matematika enggak bisa menghasilkan khasyah, enggak. Tapi bisa juga kalau orang bisa menyambungkan, tapi disambungkan kepada Allah. Tapi yang langsung nyambung ke Allah ya ilmu ma'rifatullah, ilmu tentang asma dan sifat. Makanya alhamdulillah antum sudah mengkaji itu dengan Ustadz Wahib ya, alhamdulillah. Maka diperdalam betul itu biar betul-betul kenal dengan Allah Ta'ala. Betapa banyak orang beribadah tapi gak kenal siapa yang disembah, kenalnya cuma global gitu, dan banyak salahnya juga. Kalau salah mengenal Allah itu jadi suudzon, buruk sangka kepada Allah. Dan buruk sangka kepada Allah itu termasuk adab yang buruk kepada Allah Ta'ala. Bisa jadi orang beribadah tapi buruk sangka kepada Allah, dan itu banyak. Itulah resikonya orang yang jahil. Bahaya, orang jahil itu rawan ya, dalam bahaya. Ancaman mengintai dari mana-mana.
Wa amma taqwa satu bait. Masa? Ada bait ya? Beda kali ya? Ada ya? Ada? Yang mana? Oh, sebelum tadi mulai. Satu bait aja. Satu bait aja ya? Atau satu halaman? Hah? Hasan Al-Basri? Yang mana? Hasan Al-Basri. Halaman berapa? 32. Halaman 22. Oh, itu. Astagfirullah. Satu bait kirain syair tadi bait. Itu paragraf. Itu ya. Iya. Walihada yaqulu Al-Hasan Al-Basri, oleh karena itu Al-Hasan Al-Basri berkata rahimahullah, al-mu'minu jama'a ihsanan wa syafaqatan. Mukmin itu menggabung antara berbuat baik dan ketakutan. Jadi baik tapi takut, itu lo mukmin. Luar biasa. Biasanya yang takut apa? Maling gitu kan takut. Koruptor takut tuh kalau udah mulai ada OTT ya. Yang takut tuh orang yang bersalah gitu loh. Tapi mukmin tuh unik. Dia berbuat baik tapi takut, itu mukmin. Masya Allah. Sebaliknya munafik apa? Menggabungkan antara berbuat buruk dengan aman. Nah, itu munafik. Sudah jahat, sudah buruk kepada Allah, terutama kalau kepada manusia memang masih takut kepada manusia, itu orang munafik. Ini maksudnya kepada Allah. Dia berbuat buruk, jahat, perbuatannya jelek, tapi merasa aman pada Allah, nggak takut sama Allah, itu munafik. Kalau ke orang masih takut, ke Allah nggak takut. Kemudian Al-Hasan Al-Basri membaca ayat Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfikun. Sungguhnya mereka adalah orang yang dari rasa takutnya kepada Rabb-nya gemetar, ketakutan. Ayat ini tadi dibaca tapi Al-Basrinya nggak kebaca ya. Kemudian berikutnya lompat paragraf berikutnya lagi. Wa ma taqwa, adapun takwa, taqwallah fahiya jima'u kulli khairin lil abdi. Takwa kepada Allah maka dia adalah jima'. Apa itu jima'? Kumpulan. Kumpulan segala kebaikan bagi hamba. Hamba yang bertakwa adalah hamba yang baik. Segala kebaikan ada padanya. Wa hiya sababun adimun lin najati yaumal qiyamah, dan dia adalah sebab yang besar untuk selamat pada hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 61, wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u wa lahum yahzanun. Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dengan kemenangan-kemenangan mereka. Mereka tidak tersentuh oleh keburukan, adab, dan mereka pun tidak sedih. Itulah orang yang bertakwa ya. Orang yang bertakwa yang seperti itu. Adapun orang yang bermaksiat tidak mendapatkan itu. Orang yang ahli dunub, ahli dosa tidak mendapatkan itu. Yang Allah selamatkan pada hari kiamat hanyalah orang-orang yang bertakwa. Dengan kemenangan-kemenangan amal-amal mereka tidak tersentuh oleh adab sama sekali. Kemudian
Allah berfirman, "Wa najjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun." Kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Iman dan takwa yang menyebabkan hamba diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata-kata diselamatkan itu berarti dari apa? Dari bahaya. Dari kiamat itu bahaya. Neraka itu bahaya, dan tidak ada bahaya yang lebih besar daripada neraka dan murka Allah Subhanahu wa taala. Itu bahaya yang paling bahaya. Semua manusia pasti ingin menghindari bahaya, semua tanpa kecuali. Sampai orang gila pun takut dengan bahaya. Coba orang gila kasih api, takut. Padahal gila tuh, padahal nggak berakal. Itu masih bisa takut dari bahaya. Semua kita ingin terhindar dari bahaya. Cuma sayang sekali, kebanyakan manusia hanya menghindari bahaya yang kelihatan di dunia ini saja, yang ketahuan di dunia saja, karena mereka belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Ataupun ngaku beriman cuma sangat lemah imannya kepada Allah dan hari akhir, sehingga tidak menghindari bahaya akhirat. Itu bahaya yang paling bahaya. Orang ibaratnya orang menghindari apa, misalnya semut, takut digigit semut, dia lari ke lubang buaya. Ini contoh karakter manusia hari ini paling banyak. Kita banyak menghindari bahaya-bahaya ringan. Di dunia ini bahaya ringan semua, nggak ada yang besar. Dan dengan resiko apa? Masuk ke lubang buaya akhirat. Nggak cuma lubang buaya di Jakarta, lubang neraka gitu. Ibaratnya lubang buaya gitu, lubang neraka. Dan itu lebih berat. Manusia lebih takut dengan yang sepele, tapi nggak takut dengan yang luar biasa. Itulah karena kekurangan iman, kekurangan ilmu, tidak ngaji, tidak mau diajak ngaji, tidak mau mendengar pengajian. Maka orang yang cerdas adalah orang yang menghindari bahaya yang besar walaupun resikonya menenggak bahaya yang ringan. Tidak masalah, itu orang cerdas. Kalau bisa sih semua bahaya kita hindari kalau bisa, tapi kemungkinan itu nggak bisa. Siapapun yang ingin selamat dari bahaya luar biasa di akhirat, itu harus menenggak bahaya ringan di dunia, atau hampir dipastikan akan mengalami bahaya kecil di dunia. Itu pasti. Seperti jihad misalnya, perang, luka-luka, mati, itu bahaya. Tapi itu sangat ringan dibanding dengan balasannya di surga. Balasannya di akhirat nanti itu nggak ada apa-apanya. Nah itulah orang yang beriman. Hanya orang beriman yang bisa begitu. Makanya kata Allah di sini apa? Wa najjaynal ladzina amanu. Kami selamatkan orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka bisa bertakwa karena apa? Beriman. Kalau orang tidak beriman nggak bisa bertakwa. Orang yang tidak beriman nggak bisa bertakwa. Jangan harapkan bertakwa dari orang yang nggak beriman. Kalau kita menasihati orang, ayo takwa, mari kita bertakwa kepada Allah, ayo kita bertakwa kepada Allah, ngajak takwa doang, padahal orang nggak beriman, nggak bisa. Diajak iman dulu, ya. Tanya dulu, kamu beriman nggak sama Allah? Beriman nggak kepada surga dan neraka? Beriman nggak kepada malaikat maut bisa menjemputmu kapan saja? Beriman nggak kalau kamu itu disiksa di kubur nanti seandainya tidak taat kepada Allah? Beriman nggak dengan itu? Kalau nggak percaya nggak bisa bertakwa. Makanya harus beriman dulu. Nah proses untuk menuju iman itu panjang, ya. Makanya seorang yang menasihati ya harus bisa mengajak orang-orang untuk beriman terlebih dahulu sebelum bertakwa. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa anjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun, dan kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Beda lafaz sedikit. Tadi najjayna, sini anjayna. Jadi wazan fa'ala sama af'ala. Sebagian ulama membedakan antara af'ala dengan fa'ala. Kalau fa'ala itu menunjukkan
kathrah, banyak. Seperti anzala dengan nazzala. Allah bilang kalau Quran nazzala, kalau kitab lain anzala. Apa bedanya? Kalau anzala itu bisa turun sekaligus. Taurat, Zabur, Injil dulu turun sekaligus. Kalau Quran nazzala, turunnya berangsur-angsur, banyak gitu, bertubi-tubi, menunjukkan banyak. Demikian juga sini, najjayna, banyak, Allah selamatkan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kalau anjayna, Allah selamatkan saja. Dan itu hanya perbedaan lafadz, hakikatnya satu ya. Karena ini semuanya pelakunya Allah, objeknya juga bertakwa, beriman dan bertakwa. Wa taqwa fil asal, dan takwa dalam asalnya ma'khudatun minal wiqayah, diambil dari kata wiqayah. Takwa ittaqa dari kata waqa wiqayah. Wa min asani ma urrifat bihi qaulu Talq ibni Habib, dan yang terbaik diantara yang terbaik apa yang ditakrifkan dengannya, yaitu yang mentakrifkan atau mendefinisikan takwa adalah perkataan Talq bin Habib rahimahullahu taala ketika beliau ditanya, sif lana at-taqwa, sifati untuk kami takwa. Seperti apa takwa itu? Kata beliau, at-taqwa amalun bi ta'atillah, mengamalkan ketaatan pada Allah, raja'a rahmatillah, berharap rahmat Allah, ala nurin minallah, berdasarkan cahaya dari Allah. Wa taqwa, dan takwa juga tarku maksiatillah, meninggalkan maksiat kepada Allah, makhafata iqabillah, karena takut kepada hukuman Allah, bukan karena takut manusia. Ala nuri minallah, berdasarkan cahaya dari Allah. Nah inilah takwa, menggabungkan antara ikhlas dan ittiba. Lihat, takwa itu melaksanakan ketaatan pada Allah, berharap rahmat Allah, bukan berharap yang lain, itu ikhlas. Ala nuri minallah, berdasarkan cahaya dari Allah, ilmu dari Allah, itu ittiba. Meninggalkan maksiat juga karena takut hukuman Allah, itu juga ikhlas. Berdasarkan cahaya dari Allah, itu ittiba. Jadi orang yang gak tahu sunnah Nabi gak bisa takwa. Orang yang gak ngerti tauhid gak bisa takwa. Jadi takwa itu kuncinya ikhlas, ittiba, tauhid dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu poin pertama dan kedua. Tauhid atau ikhlas, kemudian ittiba atau sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang bisa menyebabkan orang bisa bertakwa. Wala syakka anna man adda faraidul Islam, tidak diragukan lagi bahwa siapa yang menunaikan fardu-fardu dalam Islam, kewajiban-kewajiban dalam Islam, wa wajibatid din, dan kewajiban-kewajiban agama, wajtanabal muharramat, kemudian menjauhi keharaman-keharaman, wal atham, dan dosa-dosa, fa innahu huwan naji, maka sungguhnya dialah orang yang selamat. Al-muflih, yang beruntung, fid dunya wal akhirah, dunia dan akhirat. Telah sahih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Nu'man ibn Qawqal radhiyallahu anhu atan nabiyya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita, apa pendapatmu, idza sholaitul maktubata, kalau aku salat fardu, wa haramtul haram, dan aku mengharamkan yang haram dan aku halalkan yang halal, masuk surga? Kata Rasul, na'am, iya. Jadi semudah itu masuk surga. Salat, kemudian menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Maksudnya menghalalkan yang halal itu gimana? Meyakini kehalalannya dan melakukan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan keharaman-keharaman. Fa Allah sayunjihi, maka Allah akan menyelamatkannya dan memberikan hidayah kepadanya kepada jalan yang lurus. Seperti dalam firman-Nya, walladzina jahadu fina, orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyanahum subulana, kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sungguh Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Wa hadzal fi'lu lil ma'mur, dan ini menjalankan perintah.
Wa tarkul lil mahdur la budda an yakuna an nurin wa ilmin. Dan meninggalkan larangan juga harus dengan apa? Dengan cahaya dan ilmu. Harus dari cahaya dan ilmu. Liya'rifal abdu ma yattaqi, agar hamba tahu apa yang akan dia hindari. Sebagaimana Allah berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad ruh dari perintah kami atau urusan kami, yaitu Quran. Quran itu disebut ruh karena menghidupkan jiwa, menghidupkan hati. Allah wahyukan kepada Muhammad ruh dari urusan kami. Ma kunta tadri mal kitabu, kamu sebelumnya enggak tahu apa itu Alkitab, walal iman, apa itu iman. Walakin akan tetapi ja'alnahu nuron, kami jadikan dia sebagai cahaya. Nahdi bihi man nasya, yang kami beri hidayah dengan Quran ini siapa yang kami kehendaki min ibadina, dari hamba-hamba kami. Jadi cahaya dari Allah itulah ilmu, itulah Al-Quran, dan itulah as-sunnah yang kemudian diaplikasikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul itu akhlaknya adalah Al-Quran. Rasul itu adalah pentafsir Al-Quran yang mengejawantahkan Al-Quran dalam kehidupan. Qala Bakar bin Khunais rahimahullah, kaifa yakunu muttaqiyan man la yadri ma yattaqi. Bagaimana seorang itu menjadi bertakwa kalau dia tidak tahu bagaimana bertakwa? Ilmu kuncinya ya. Makanya ini nasihat buat para khutbah yang sering ngajak orang-orang untuk bertakwa. Maka jangan cuma ngajak bertakwa, ajak juga orang-orang untuk menuntut ilmu. Jadi semua orang itu harus menuntut ilmu kalau mau bertakwa. Tanpa ilmu mustahil bisa bertakwa. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu rajin ngaji. Kenapa? Karena ingin bertakwa. Terus orang yang nggak mau ngaji berarti nggak ingin bertakwa. Entah mereka bertakwa, ngaku bertakwa saja, tapi hakikatnya tidak akan pernah bertakwa orang yang tidak punya ilmu. Dan tidak akan punya ilmu kalau orang itu nggak ngaji. Memang harus ngaji. Dan ngaji itu rutin setiap saat, dimanapun berada, kapan saja, di mana saja, kita terus menuntut ilmu. Bagaimanapun caranya, banyak sarana, banyak wasilah. Tidak harus di majelis masjid, itu nggak harus. Di mana saja kita ngaji. Dari buku, dari mendengar, dari melihat, semua ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha